Halo semuanya, selamat datang. Melalui video kali ini, kamu akan belajar secara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan kamu. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan temu balik informasi. Dalam melakukan praktik temu balik informasi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus mengetahui identifikasi kebutuhan informasi? Jadi, kegiatan tersebut berguna untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step di dalamnya. So, pastikan kamu menonton video ini berurutan dan sampai selesai ya. Step pertama adalah identifikasi rumusan masalah. Identifikasi rumusan masalah dapat ditentukan dari judul penelitian atau topik penelitian yang dimiliki. Kemudian, kamu dapat menentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Dalam kasus ini, aku memiliki judul penelitian peran pustakawan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Dari judul tersebut dapat kita ambil dua kata kunci utama, yaitu pustakawan perguruan tinggi dan kebutuhan informasi. Tetapi, karena kita akan mencari informasi dalam portal internasional, maka kita ubah menjadi bahasa Inggris, yaitu Academic Librarian dan Information Needs. Kata kunci digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tetapi bila terbatas menggunakan kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul terkadang merupakan temuan yang kurang spesifik. Oleh karena itu, kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih. So, bagaimana sih mengembangkan kata kunci tersebut? Lanjut ke step 2. Dalam mengembangkan kata kunci, terdapat 3 cara, yaitu menggunakan thesaurus, sinonim, atau antonim. Untuk mempermudah proses temu balik informasi, kalian boleh menggunakan thesaurus. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu setara atau sinonim. Contohnya meja tenis dapat kita gunakan untuk pingpong, dan pingpong dapat kita gunakan untuk meja tenis. Yang kedua adalah hierarkis, yaitu menjelaskan satu kata dalam istilah luas dan spesifik. Contohnya perpustakaan umum adalah perpustakaan, sedangkan untuk kata yang lebih spesifik adalah perpustakaan nasional. Dan yang terakhir adalah asosiatif, yaitu dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama, tapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Contohnya adalah susu berhubungan dua makanan lain, yaitu keju dan yogurt. Karena kita sudah punya dua kata kunci utama, yaitu Academic Librarian dan Information Needs. Nah, kedua kata kunci utama tersebut akan aku kembangkan berdasarkan sinonim dan asosiatif. Sinonim atau padaan kata dari Academic Librarian adalah College Librarian. Sedangkan kata Information Needs memiliki sinonim, yaitu Seeking Information. Dan sinonim aku akan mengembangkan kata kunci berdasarkan asosiatifnya, atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, Academic Librarian merupakan pustakawan yang berada di institusi pendidikan tinggi yang berperan sebagai pelayan informasi. Dalam hal ini, Academic Librarian memiliki hubungan dengan educator, yang juga memberikan informasi atau pengetahuan. Sementara, kata Information Needs berdasarkan asosiatifnya berhubungan dengan Special Collection. Karena mahasiswa biasanya akan memiliki kebutuhan informasi yang spesifik dan spesial seperti makalah atau karya ilmiah yang dibuat oleh sivitas akademika. Step yang terakhir adalah menyusun kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menentukan sumber informasi yang spesifik, sehingga dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil pengembangan kata kunci yang sudah dilakukan dapat dijadikan modal untuk penyusunan informasi, sehingga dapat menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditentukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kita dapat membuat tabel query seperti ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci Academic Librarian dan Information Needs.
Apabila kamu mau mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif yang kedua, yaitu query librarian dan seek information. Atau kamu dapat melakukan kombinasi dengan mensilakan dengan masing-masing kata kunci, hingga kamu menemukan sumber literatur yang kamu inginkan. Dalam proses temu balik informasi, ada dua tipe pencari informasi yang dapat digunakan, yaitu browse dan search. Browse merupakan kegiatan penelusuran informasi tanpa menggunakan query atau keyword, sehingga dalam prosesnya browse cenderung lebih eksploratif dan memakan waktu yang lebih lama. Sementara search merupakan kegiatan penelusuran informasi dengan menggunakan query atau keyword sesuai kebutuhan informasi pengguna dengan menggunakan search engine. Dalam tipe search ini terbagi dua model, yaitu basic search dan advanced search. Nah, kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara kedua model tersebut? Perbedaan keduanya akan dijelaskan bersamaan dengan tutorialnya ya teman-teman. Sebelum masuk ke tutorial browse dan search, dalam kegiatan mencari informasi biasanya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah refine result, atau hasil yang didapat ketika memasukkan query. Kedua, seleksi informasi, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara melihat relevansi antara query dengan suatu dokumen. Hal tersebut bisa dilakukan membaca judul, abstrak, maupun membaca secara keseluruhan dokumen. Ketiga, actionable result, yaitu kegiatan di mana pengguna menentukan apa yang ingin mereka lakukan dengan hasil informasi temuannya, entah itu di-download, print, save, share, listen, atau cite. Yang keempat adalah organize result, yaitu kegiatan di mana kita mengolah informasi yang telah kita save atau tentukan tadi. Dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mahasiswa seringkali menggunakan atau mengakses portal jurnal dengan tujuan agar bisa mendapat informasi yang akurat. Undip memberikan layanan kepada mahasiswanya dengan berlangganan. Dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mahasiswa seringkali menggunakan atau mengakses portal jurnal dengan tujuan agar bisa mendapat informasi yang akurat. Undip memberikan layanan kepada mahasiswanya dengan berlangganan 10 portal jurnal internasional. Dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mahasiswa seringkali menggunakan atau mengakses portal jurnal dengan tujuan agar bisa mendapat informasi yang akurat. Undip memberikan layanan kepada mahasiswanya dengan melanggan 10 portal jurnal internasional yang dapat mahasiswa pakai untuk memenuhi kebutuhan informasinya, seperti jurnal e-book, report, disertasi, ataupun conference paper. Selanjutnya, sini saya akan memberikan tutorial dalam mengakses portal jurnal menggunakan SSO Undip. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial penulisan informasi melalui salah satu portal database jurnal, yaitu ProQuest. ProQuest merupakan sebuah database jurnal elektronik yang berpusat di Ann Arbor, USA, yang menyediakan berbagai macam sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa atau pelajar dari berbagai bidang ilmu. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka atau mengunjungi laman SSO Undip melalui alamat sso.undip.ac.id. Jika kamu sudah masuk ke menu utama seperti ini, kamu bisa langsung scroll ke bawah hingga ke menu layanan dan aplikasi. Kemudian kamu bisa klik tab jurnal yang dilanggan Undip. Setelah berhasil masuk, laman akan menampilkan 10 portal jurnal yang telah dilanggan Undip. Sebelum masuk ke tutorial basic dan advanced search, kita akan melakukan tutorial browse. Untuk melakukan browse dan penulisan informasi lainnya, pertama kamu dapat langsung saja membuka portal jurnal ProQuest yang telah dilanggan Undip untuk mencari jurnal yang dibutuhkan. Setelah masuk pada portal jurnal ProQuest, kamu dapat menuju ke menu publication yang letaknya berada di atas search box. Nah, setelah masuk pada menu laman publication, kamu dapat lihat pada sebelah kiri terdapat menu yang dapat kita gunakan untuk browse. Pertama, kita dapat memilih subjek publikasi.
Di sini terdapat beberapa subjek publikasi. Jika subjek publikasi yang kamu butuhkan tidak ada dalam halaman ini, maka kamu dapat mengklik More. Di sini terdapat berbagai macam subjek yang telah disediakan. Di sini saya akan memilih dan mencari subjek Library and Information Science. Setelah kamu menemukan subjek yang kamu inginkan, maka kamu dapat mencentang pada box Include dan kemudian klik Apply. Kemudian laman ProQuest akan menampilkan publikasi yang tersedia pada portalnya. Dapat melihat artikel yang sesuai kebutuhanmu, kamu dapat memilih publikasi-publikasi yang tersedia. Di sini saya akan memilih Archival Science publikasi, kemudian mengkliknya. Setelah itu, laman akan menampilkan artikel-artikel yang berada dalam publikasi Archival Science. Dan kamu dapat memilih artikel-artikel yang dirasa sesuai dengan kebutuhanmu. Untuk dapat melihat artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhanmu, kamu dapat melakukan proses seleksi informasi. Proses seleksi informasi dapat dilakukan dengan membaca judul dan membaca abstrak, ataupun membaca secara keseluruhan. Di sini saya akan mengklik tombol Quick Look untuk melihat abstrak dan mengecek apakah informasi yang saya pilih ini sesuai dengan kebutuhan saya. Dirasa artikel yang kamu pilih ini tidak sesuai dengan kebutuhanmu, kamu dapat mengklik tombol Close dan memilih artikel lain yang sesuai dengan kebutuhanmu dan melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu dengan membaca judul dan membaca abstrak. Ketika kamu tidak cukup membaca abstrak, kamu dapat melakukan dengan membaca secara keseluruhan dari artikel tersebut dengan mengklik tombol See Full Document. Ketika artikel yang kamu pilih ini masih tidak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, maka kamu dapat mengklik tombol Back sampai menuju ke halaman yang menampilkan publikasi yang disediakan oleh ProQuest. Di sini saya akan memilih jenis publikasi lain, yaitu American Libraries, kemudian klik dan melakukan seleksi informasi dengan melihat judul dan abstrak yang disediakan, ataupun juga dengan melihat full dokumen. Dirasa artikel yang kamu pilih ini sesuai dengan kebutuhanmu, maka kamu dapat langsung melakukan actionable result, yaitu dengan mendownload PDF dari artikel ini. Otomatis sistem akan langsung melakukan download dan kamu dapat melakukan open file untuk melihat hasilnya. Di awal video, kita sudah memiliki judul, yaitu peran pustakawan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Dari judul tersebut, kita dapat mengambil dua kata kunci utama, yaitu academic librarian dan information needs. Kata kunci tersebut dapat kita gunakan dalam proses pencarian informasi dengan teknik search. Dalam jurnal ProQuest, terdapat fitur atau plotlet, yaitu fitur yang dapat kita coba pada penulisan basic search. Untuk mencoba fitur tersebut, kita dapat mengetikkan query pada search box yang tersedia. Di sini saya akan mengetikkan academic librarian. Dapat dilihat saat belum selesai mengetikkan query yang kita inginkan, akan ada query yang tampil, yaitu saran-saran dan suggestion yang muncul. Ada beberapa suggestion yang muncul, dimulai dari academic life, academic literacy, academic library, dan academic librarian, serta suggestion lainnya. Fitur autocomplete ini berguna untuk mengefisiensikan waktu, juga untuk membantu user yang kesulitan saat mengejar query. Selain itu, autocomplete juga berguna untuk mengeksplor mengenai query yang berkaitan. Di sini, karena ProQuest sudah menyediakan suggestion academic librarian dan sesuai dengan kata kunci yang sudah saya tentukan,
maka saya akan langsung mengklik dan memilih Academic Librarian. Dan ProQuest akan secara langsung mengklik tombol search dan menampilkan resultnya. Bisa dilihat terdapat 60.528 result yang berhasil dipanggil, atau kita juga dapat menyebutnya sebagai recall. Recall adalah jumlah total dokumen yang berhasil dipanggil dan dianggap relevan oleh sistem. Recall yang tinggi akan menghasilkan precision atau rasio ketepatan yang rendah, karena semua dokumen yang berhasil dipanggil belum tentu dianggap relevan oleh pengguna. Selanjutnya, dapat dilihat hasil yang ditampilkan di awal atau paling atas laman merupakan dashboard. Dashboard di sini adalah halaman awal yang menampilkan hasil terbaik di awal halaman terlebih dahulu. Dari 60.528 result, terdapat 20 dokumen teratas yang ditampilkan pada halaman atau page pertama. 20 dokumen teratas pada halaman pertama itu yang disebut dengan dashboard. Namun dashboard belum menjamin dokumen tersebut relevan dengan kebutuhan kita, sehingga kita tetap perlu memilih lagi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dalam tampilan laman yang tampak ini merupakan pagination. Pagination merupakan layout, bagaimana portal atau web bisa menyediakan tampilan yang membantu pengguna memilih informasi yang ingin dicari dengan mudah. Hal ini dirancang untuk membantu pengunjung situs atau pengguna agar tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang termuat di satu halaman. Di ProQuest ini, laman hasil pencarian informasi dibagi ke dalam beberapa halaman untuk mempermudah dalam menampilkan informasi. Selanjutnya, dalam memilih informasi, teman-teman tinggal memilih salah satu sumber informasi yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi yang sedang dicari dengan melakukan seleksi informasi. Seperti halnya dengan melakukan penelusuran dengan teknik terus, kalian bisa mengeceknya satu persatu melalui judul ataupun abstrak. Teman-teman bisa menekan tombol quick look untuk melihat abstrak dan mengecek apakah artikel tersebut relevan dengan kebutuhan informasimu. Atau kalian juga, jika masih kurang dalam memahami abstrak, kalian bisa membaca keseluruhan artikel dengan mengklik tombol See Full Document. Namun, ketika kamu masih belum menemukan artikel yang sesuai kebutuhanmu, kamu dapat mengklik tombol Close dan mencari artikel lain sesuai dengan kebutuhanmu. Di sini saya akan memilih artikel ini dan mengeceknya terlebih dahulu. Serta membaca abstrak maupun See Full Document. Di sini kalian bisa melihat keseluruhan full text untuk dapat memastikan relevansinya. Jika artikel yang kamu pilih dirasa dan dianggap sudah relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasimu, maka selanjutnya kamu dapat menentukan apa yang ingin kamu lakukan dengan menggunakan fitur atau fasilitas Actionable Result. Dalam ProQuest, teman-teman dapat melihat ke sisi pojok kanan atas. Di sana terdapat fitur Actionable Result yang disediakan. Kamu dapat bebas memilih apakah artikel tersebut akan di-download, cite, kirim via email, atau di-print. Nah, dalam video ini saya akan memilih untuk mendownload artikel tersebut, yaitu dapat langsung dengan mengklik tombol download atau save as PDF. Nah, secara otomatis ProQuest akan mendownloadnya secara langsung, dan kamu mengklik tombol upload file melihat hasilnya. Kemudian jika kalian ingin melakukan aksi lain, maka kamu dapat kembali ke laman sebelumnya dan klik tombol All Option. Kemudian akan ditampilkan banyak pilihan yang disediakan.
mengerjakan progres, mulai dari download PDF, save to my research, code saving, citation, atau pilihan-pilihan lainnya, dan kalian tinggal mengklik salah satu pilihan yang ingin kamu lakukan. Sebelum melakukan tutorial metode penelusuran Advanced Search, saya akan menunjukkan dan menggunakan fitur Federated Search. Federated Search yaitu fitur yang memungkinkan sebuah database portal jurnal online untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database atau lebih dari satu database. Artinya seseorang tidak perlu mengunjungi dan mencari secara lokal di setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian dan menugaskan sebuah sistem untuk melakukan kunjungan-kunjungan tersebut. Sistem akan mengumpulkan hasil pencarian itu dan menyerahkannya sekaligus ke hadapan pengguna. Untuk dapat menggunakan fitur ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengklik tombol Change Database. Lalu, kemudian laman akan menampilkan berbagai database yang sudah disediakan untuk dapat kita pilih. Jika kalian ingin memilih sebuah database yang tersedia, maka kalian dapat mengklik tombol Select All. Seperti ini. Namun dalam hal ini kita akan memilih dua database saja yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita, yaitu database ABI Informed Collection dan Research Library. Karena dalam dua database tersebutlah yang secara spesifik menyediakan artikel jurnal ilmiah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik Use Selected Database. Selanjutnya, saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana cara melakukan pencarian informasi menggunakan teknik Advanced Search. Pertama, kamu bisa menuju ke menu Advanced Search dan mengkliknya. Dan kemudian di kolom search box, ketikkan dua kata kunci yang sudah kita tentukan di awal video dengan bantuan Boolean operator N. Di sini saya akan menggunakan kata kunci Academic Librarian di search box pertama. Dan information needs di search box kedua. Kemudian kita juga bisa menspesifikkan pencarian dengan menggunakan faceted search. Faceted search bertujuan untuk mengerucutkan temuan. Dapat dilakukan dengan memilih source type, file type, publisher, publication, subject, tahun terbit dan database tertentu. Di sini kita akan menspesifikkan tahun publikasi, yaitu mulai dari 3 tahun terakhir. Kemudian teman-teman juga bisa memilih tipe sumber atau tipe dokumen dan bahasa. Di sini saya memilih tipe sumber yaitu scholarly dan trade journal. Kemudian tipe dokumen, artikel, dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setelah itu teman-teman tinggal klik search. Bisa kita lihat dari kata kunci yang telah kita masukkan tadi, sistem berhasil menyaring sebanyak 2.743 result. Artinya result tersebut bisa kita sebut juga dengan recall. Artinya jumlah recall yang didapat adalah sekitar 2.743. Jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode basic search. Jika sistem berhasil menghasilkan jumlah recall yang rendah, maka presisinya akan tinggi. Sehingga artinya bahwa hal ini terjadi kecocokan antara query dan indeks, dan rasio ketepatan informasi yang dianggap relevan oleh pengguna semakin tinggi. Sama halnya dengan teknik penelusuran browse dan basic search, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi informasi,
yaitu teman-teman memilih informasi yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan informasi. Kali ini saya akan memilih salah satu dari 2743 result yang tersedia. Dengan membaca judul, kali ini saya akan memilih artikel yang berjudul Investigation of Undergraduate Information Needs, Information Seeking Behavior and Satisfaction with Library Resources and Services, Survey on Maharaja Bir Bikram College, Tripura, India. Kemudian saya akan melihat abstraknya untuk memastikan relevansinya dengan mengklik tombol Quick Look. Atau juga dengan mengklik tombol See Full Document untuk melihat keseluruhan teks secara full. Jurnal ini juga bersifat open access ya, sehingga bisa langsung diunduh dengan menekan tombol download PDF yang berada di pojok kanan atas. Pada portal Jurnal Progress ini, kita juga bisa menyempitkan lagi hasil penemuan. Caranya yaitu mari kita back terlebih dahulu. Kemudian pada sisi kiri layar terdapat beberapa fitur Refine Result. Di sini saya memilih database. Mengklik More untuk melihat lebih banyak lagi database-nya. Dan di sini saya akan memilih database Research Library Social Science. Kemudian klik centang pada box Include dan klik Apply. Nah, dalam database ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 477 result atau recall. Kemudian saya akan memilih lagi salah satu artikel yang tersedia. Di sini saya akan memilih artikel yang berjudul Academic Librarians Experiences as Faculty Developers. Kemudian saya akan mengklik judulnya. Membaca abstraknya dan untuk memastikan relevansinya. Jika sudah yakin dan dirasa yakin bahwa artikel ini sesuai dengan kebutuhan informasi teman-teman, maka teman-teman langsung dapat menentukan, yaitu dengan menggunakan fitur Actionable Result. Di sini saya akan langsung menekan tombol Download PDF untuk mendownload file artikel ini. Dan sistem akan secara otomatis mendownloadnya ke komputer teman-teman. Apabila teman-teman ingin melakukan aksi lainnya, seperti kirim email, site, print, maka teman-teman tinggal mengklik salah satunya. Di sini saya akan membuka file artikel yang sudah di-download. Dan inilah hasilnya. Kemudian langkah terakhir setelah serangkaian pencarian informasi adalah organisasi informasi atau organized result. Organized result ini merupakan teknik pengolahan informasi dengan tujuan agar proses penemuan kembali informasi yang dilakukan akan berlangsung dengan mudah dan cepat. Cara melakukan teknik organized result ini, kalian bisa merename file atau artikel yang telah di-download dari portal jurnal. Kemudian kalian tinggal membuat folder yang sesuai dengan klasifikasi jurnal yang kalian miliki. Dengan cara ini, kalian tidak akan kesulitan lagi pada saat melakukan kegiatan penemuan kembali dokumen atau file yang kalian miliki. Dari tutorial yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode penelusuran browse akan sulit untuk melihat rasio ketepatannya, karena dalam browse kita tidak menggunakan query dalam praktiknya, sehingga hasil pencarian pun tidak akan efektif. Selanjutnya, metode penelusuran basic search. Metode ini cenderung akan menghasilkan recall yang tinggi dan menghasilkan precision rendah. Artinya jumlah tersebut merupakan jumlah yang dianggap relevan oleh mesin pencari, tetapi belum dianggap relevan oleh pengguna.
Sementara dari proses penelusuran menggunakan advanced search, sebaliknya, kita menghasilkan jumlah recall yang rendah tetapi dengan jumlah precision yang tinggi. Artinya dalam hal ini terjadi kecocokan antara query dan indeks, sehingga mengakibatkan terjadinya efektivitas sistem temu balik informasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keefektifan serta ketepatan pencarian sebuah foto informasi dapat kita lakukan dengan menggunakan teknik advanced search. Karena dalam advanced search akan memberikan hasil yang lebih spesifik dan tidak seluas pada saat menggunakan metode basic search maupun browse. Dari penjelasan dan tutorial di atas, menurut saya portal Jurnal ProQuest ini bisa dijadikan rekomendasi dalam mendukung sebagai referensi bagi kajian bidang ilmu, perpustakaan, dan informasi. Karena di ProQuest juga sangat lengkap dalam menyediakan subjeknya dari berbagai bidang multidisiplin, antara lain sosial politik, bahasa, hukum, teknik, agama, ekonomi, komunikasi, administrasi, pendidikan, dan ilmu perpustakaan dan informasi, serta masih banyak lainnya. ProQuest ini juga memiliki banyak jurnal akademis dan artikel terbaru. Fitur-fitur atau fasilitas yang disediakan dalam ProQuest ini juga sangat lengkap dan dapat mendukung proses temu balik informasi secara efektif. Nah, itulah penjelasan mengenai tutorial mencari informasi dan melakukan temu balik informasi dengan menggunakan dan memakai portal jurnal ProQuest. Semoga video ini mudah dipahami oleh teman-teman semua dan very reminder juga untuk kalian semua untuk menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan. Semoga dengan adanya video ini juga bisa memudahkan kalian dalam melakukan pencarian informasi melalui portal jurnal ProQuest dengan langkah-langkah seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Jika kalian merasakan manfaat dari video ini, kalian bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian agar kita semua bisa melakukan pencarian informasi melalui portal jurnal dengan tepat sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih.